Sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Am Motor. Oke teman-teman, seperti biasa, di sini saya ingin sedikit berbagi dan sharing tentang troubleshooting pada permasalahan sepeda motor. Dan untuk kali ini ada pasien sepeda motor Yamaha Vision yang keluhannya olinya bercampur dengan air pendingin atau coolant radiator. Nah, jadi pada awalnya si pemilik motor ini meminta saya untuk mengganti air radiator, dan ternyata setelah saya buka air radiatornya kosong. Maka langsung saja saya isi dengan air radiator yang baru, dan ternyata setelah saya isi air radiator itu tidak mau penuh. Diisi sampai 1 liter lebih, dia tetap tidak mau penuh. Maka dari situ saya kemudian curiga bahwa di sini terjadi kebocoran pada sistem pendingin. Nah, seperti apa ulasannya? Langsung saja simak dan tonton video ini sampai habis. Oke teman-teman, jadi oli pada motor ini memang sudah tercampur dengan coolant. Jadi begini penampakannya, olinya agak-agak hijau ya. Dan kalau sudah seperti ini, maka hanya ada 3 kemungkinan saja yang bisa menyebabkan air radiator ini masuk ke dalam oli. Yang pertama yaitu ada kebocoran pada seal water pump. Kemudian yang kedua, silinder bloknya retak atau pecah. Nah, sehingga dinding pada air radiator itu kemudian merembes ke oli. Kemudian yang ketiga yaitu perpak headnya bocor. Tapi yang kedua dan ketiga ini sangat jarang sekali terjadi. Maka langsung saja kita cek pada bagian water pumpnya. Oke teman-teman, jadi ini water pumpnya sudah kita buka. Nah, dan bisa kita lihat kalau di dalamnya itu ada air radiator yang masuk atau membasahi gear sentrik. Padahal seharusnya antara air radiator dengan ruang gear sentrik itu terpisah. Jadi ada sekat pemisahnya dan dibatasi oleh oil seal. Maka kalau terjadi kebocoran seperti ini, bisa dipastikan bahwa oil seal-nya ada yang rusak. Nah, ini bisa kita lihat di sini nampak sekali kalau banyak sekali air radiator yang masuk ke dalam ruangan gear sentrik ya. Kalau gitu langsung saja kita bongkar dan lakukan penggantian seal. Nah, ini dia seal water pumpnya ya teman-teman. Bisa kita lihat memang kondisinya sudah parah dan memang sudah semestinya diganti. Dan ini wajar mengingat umur atau usia motor yang memang sudah tua. Kemudian jangan lupa periksa as water pumpnya, agar supaya setelah dilakukan penggantian tidak terjadi kebocoran lagi. Jika asnya rusak, aus, maka asnya juga mesti diganti. Kalau gitu langsung saja kita ganti seal water pumpnya. Nah, ini membukanya memang agak keras ya teman-teman. Nah, untuk sedikit mempermudah proses pembukaannya, kita bisa buka dulu klaher water pumpnya agar tidak menghalangi kita nanti saat membuka seal water pumpnya. Nah, ini sudah terbuka. Sekalian kita periksa klahernya apakah oblak atau tidak. Kalau oblak ya sekalian saja diganti. Kemudian selanjutnya tinggal kita buka seal water pumpnya. Nah, untuk membuka seal water pump ini bisa langsung dipantek dari dalam
Kalau saya di sini menggunakan kunci shock atau kunci bekas kunci T14 ya. Nah, karena ternyata memang sangat susah ya bukanya, maka saya coba pakai obeng min. Kita pantek saja langsung dari bagian dalamnya, bagian luarnya maksudnya. Dan saat dipantek teman-teman mesti hati-hati agar tidak melukai bodi dari tempat dudukan sealnya, supaya nanti tidak terjadi kebocoran. Nah, ini sealnya udah terbuka ya, tinggal kita bersihkan, kemudian kita lakukan penggantian seal. Dan setelah dibersihkan, bisa kita langsung pasang sealnya. Nah, untuk mempermudah pemasangan seal, teman-teman bisa lumasi permukaan seal dengan menggunakan vaselin atau grease. Dan ini dilakukan untuk mempermudah pemasangan agar saat pemasangan seal tidak rusak. Nah, jadi dengan diberi grease seperti ini, untuk pemasangan teman-teman tidak perlu diketok, cukup ditekan dengan menggunakan jari saja sudah bisa terpasang dengan sempurna. Tapi kalau memang perlu dilakukan diketok ya tidak ada masalah, yang penting dipastikan bahwa seal tidak rusak. Kemudian selanjutnya kita ganti perpak-perpak pada rumah water pump, dan o-ring-o-ringnya sekalian diganti saja. Untuk lebih hemat teman-teman bisa beli top set. Jadi dalam satu kemasan itu ada banyak o-ring dan perpaknya, nggak perlu beli bijian. Harganya sekitar 15.000 kalau nggak salah. Oh iya, sekedar informasi, harga seal water pump ini lumayan mahal yang asli. Kalau nggak salah di sini sekitar 150 apa 170-an gitu. Dan untuk spare partnya sendiri itu ada persamaan dengan Jupiter MX. Jadi bisa saling substitusi kalau seandainya di daerah teman-teman susah nyari spare part untuk Vixen. Ini sih tadi nyari ini dua ini. Rakit kembali semua bagian, jangan sampai salah urutannya ya. Jangan lupa kelaharnya juga dipasang. Kemudian juga pasang plat pembatas air radiator. Jangan lupa dikasih perpak agar tidak terjadi kebocoran. Berhenti semua? Sampai juga berhenti? Aslinya orang Kota Bumi. Dan jika sudah, bisa langsung kita pasang water pumpnya ke sepeda motornya. Jangan lupa bersihkan perpak-perpak yang tersisa di bagian-bagian water pump agar nantinya tidak terjadi kebocoran. Kemudian jangan lupa ganti o-ring-o-ringnya sekalian sebelum tutupnya dipasang. Pasang dan kencangkan semua baut dengan rata, jangan sampai miring. Lakukan secara menyilang. Pasang kembali semua selang-selang air radiator pada posisinya. Pastikan tidak ada terjadi kebocoran
agar tidak mengganggu kinerja air pendingin nantinya. Jika semua sudah terpasang, bisa langsung isi air radiatornya, kemudian oli yang kotor tadi diganti saja dengan yang baru. Baru kemudian bisa coba dihidupkan untuk memastikan tidak ada lagi kebocoran pada sistem pendingin. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video dan tutorial kali ini. Bagi teman-teman yang masih bingung dan masih ada pertanyaan, teman-teman semua bisa tuliskan di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe agar teman-teman bisa dapatkan info terbaru dari channel ini. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.